Pemirsa Anda masih menyaksikan Buletin Jawa Tengah dan kali ini kita memasuki segmen Caleg Bicara bersama saya Rida Pulpi. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk berbincang langsung dengan calon legislatif untuk mengetahui sudut pandang mereka. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Bang Elman Saragih, Caleg DPR RI Dapil 1 Jateng dari Partai Nasdem. Halo Bang Elman, apa kabar? Baik, Mbak Pulpi. Iya, dan Bang Elman ini meliputi wilayah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan juga Salatiga ya. Iya, kalau kita bicara soal Jawa Tengah, Bang Elman, ini pasti ada beberapa permasalahan yang paling menonjol. Menurut Bang Elman apa? Ya, Jawa Tengah itu kan hampir sama lah dengan juga daerah provinsi yang lain tuh. Tapi yang paling menonjol sebetulnya di Jawa Tengah itu adalah soal nasib petani kan, pertanian. Kalau saya lihat di angka statistik, 13% masyarakat di Jawa Tengah itu kan petani. Yeah. Jadi besar. Sehingga memang kalau kita tidak serius menangani pertanian di sana, ya artinya kita sama juga dengan menelantarkan kehidupan rakyat 13% itu kan. Dan kedua, sebetulnya Jawa Tengah itu kan sangat potensial menjadi sumber beras. Sangat potensial. Jadi kalau misalnya Jawa Tengah itu juga bisa optimal menghasilkan gabah, ya beras, dia akan pasti bisa menambah kekuatan petani gabah, petani di Jawa Barat. Jadi kalau dua provinsi ini dipadukan dan maksimal, itu salah satu modal untuk menuju swasembada pangan secara nasional. Secara nasional, Jawa Tengah punya peran penting ya sangat. Untuk swasembada pangan di Indonesia. Itu. Tapi sayangnya Bang Elman, kalau kita lihat dari data BPS tahun 2023, luas panen padi di tahun 2023 dibandingkan 2022 menurun. Kemudian untuk luas lahannya sendiri ini juga bahkan menurun sampai 2,86% hanya di Jawa Tengah. Itu kan angka yang cukup tinggi ya Bang Elman. Kemudian ini pasti menjadi PR besar bagi pemerintah. Sebenarnya kalau Bang Elman melihat apa permasalahan utama dari pemerintah dalam menangani pertanian di Jawa Tengah? Ya, kalau saya sih melihatnya ya kalau dari sudut politik pertanian ya. Kan pemerintah kan selalu membuat pernyataan-pernyataan ya. Swasembada pangan, swasembada beras terutama ya. Kita harus menuju swasembada pangan terutama beras kan gitu kan. Iya, betul. Artinya kalau berdasarkan ini mestinya kita kan harus pertama mempertahankan lahan persawahan yang ada. Lalu kedua, menambah lahan persawahan. Itu salah satu syarat. Mempertahankan lahan sawah yang sudah tersedia dengan irigasi yang sudah sempurna, lalu juga secara bertahap menambah lahan persawahan, tentu dengan membangun bendungan kan begitu kan. Nah, tetapi yang terjadi seperti yang Mbak Pulpi tadi sampaikan, justru terjadi pengurangan. Iya. Berarti kan berubah fungsi kan. Betul. Dari sawah menjadi tegalan. Ya terutama ini kan akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan bangunan, industri terutama kan. Nah, sehingga memang kita juga bertanya, apa serius enggak pemerintah ini untuk menuju menciptakan swasembada pangan kan gitu kan. Nah, kalau dari sisi itu aja kan kita lihat kan memang kan sepertinya kan politik pangannya kan tidak clear. Nah, belum lagi kalau kita lihat persoalan yang dihadapi oleh para petani. Terutama misalnya pengadaan pupuk misalnya gitu kan. Barang pupuk ya. Dari dulu dan hari ini dan mungkin sampai kapanpun
sepertinya masalah pupuk ini tetap menjadi pelik. Ya. Pupuk ini kan ada terbagi dua kan. Iya. Satu subsidi, satu non subsidi. Betul. Nah, dua-duanya ini buat petani ini sebuah kemewahan yang hampir nggak bisa dia nikmati. Yang terutama misalnya pupuk subsidi. Ini juga kan mendapatnya kan juga tidak mudah. Non subsidi kecuali langka itu juga mahal. Jadi memang lagi-lagi kita mempertanyakan sebetulnya kan serius enggak pemerintah berniat untuk menuju swasembada pangan. Iya. Kan sebetulnya kan gini Mbak Paulu ya. Kalau kita memahami persoalan ini, jujur aja, kalau petani itu sejahtera, udah bisa kita pastikan swasembada pangan itu akan mudah. Kalau petani itu sejahtera, kan gitu kan? Itu kan. Tapi kalau petani itu tetap melarat, tetap miskin, sampai kapanpun saya bisa pastikan, ya swasembada pangan itu sulit. Betul. Ya kan? Karena, nah, bagaimana supaya petani itu sejahtera? Itu tadi, pupuk itu harus betul-betul mudah dia peroleh dan terjangkau. Kedua, benih padi itu juga harus mudah diperoleh dan terjangkau. Ketiga, hasil panen harus ada jaminan nilai jual hasil panen produksi padi ini harus juga mendapat nilai yang bisa menguntungkan petani. Jadi ada nilai lebih. Iya. Nilai lebih dari biaya produksi dengan biaya penghasilan. Nah, ini yang menjadi problematik yang dihadapi oleh petani. Nah, kalau bicara soal pupuk ini menarik ini Bang Elman. Pupuk langka, kalaupun ada harganya mahal. Kemudian dari pemerintah menyebut akan membangun pabrik baru. Menurut Bang Elman ini bisa mengatasi atau tidak? Ya, sebetulnya kan gini, Mbak Paulupi ya. Jadi kalau memang pemerintah itu berniat untuk membangun pabrik pupuk, sebetulnya nggak usah gempur-gempur, bangun aja. Jadi nggak usah buat pernyataan akan dibangun. Dari tahun ke tahun tetap akan. Tapi kalau itu nyatanya harus ada. Ya, kalau itu dibangun, udah pasti itu yang didambakan oleh masyarakat petani Jawa Tengah. Sebab pabrik dengan petaninya kan menjadi dekat kan. Betul. Pendistribusiannya juga lebih mudah. Oke. Nah, pertanyaannya ya abad keberapa itu? Jadi sebenarnya dengan adanya pembangunan pabrik itu bisa menolong. Tapi yang paling penting adalah aksi nyata begitu ya Bang Elman ya? Ya bukan hanya bisa menolong, pasti menolong. Pasti menolong. Oke, baik, ditahan dulu Bang Elman, kita akan lanjut. Saya Rida Pulpi dan masih bersama Bang Elman Saragih. Kalau di segmen sebelumnya tadi kita membicarakan tentang apa sebenarnya permasalahan pertanian di Jawa Tengah. Lahan yang berkurang, kemudian pupuk langka kalaupun ada mahal. Nah, kemudian kalau kita lihat Bang Elman 5 tahun ke depan, kira-kira ancaman terbesar pertanian Jawa Tengah ini apa? Ya kalau pemerintah tidak mencoba mengatasi persoalan yang dihadapi para petani ini, ancaman yang utama ya jumlah petani itu akan berkurang. Karena nggak ada tidak ada semacam daya tarik lagi. Ya karena kalau pupuk mahal, langka, benih juga mahal, dan harga gabah ketika panen itu juga tidak menentu. Ya kadang-kadang kan kalau sudah panen kan seringkali yang dihadapi petani macam-macam aja alasan. Ya kan kadang-kadang kadar airnya lah katanya. Betul. Kurang kering lah. Sehingga memang ya akhirnya harga pun jatuh kan gitu. Nah, kalau situasi yang pelik ini tidak bisa diatasi, ya saya sih bisa membayangkan ke depan petani
para petani itu akan makin berkurang. Karena nggak ada semangat, karena nggak ada kegairahan, karena nggak punya daya tarik lagi ternyata bercocok tanam di desa kan. Nah, kalaupun ada yang tersisa, itu pasti sudah berumur katakanlah rata-rata mungkin di atas 50 tahun ke atas. Iya. Sementara umur-umur yang usia produktif, udah pasti dia akan lebih memilih hijrah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih bagus. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau sampai misalnya lahan pertanian itu nanti tidak ada lagi yang mengolah dan terbengkalai, yang rugi siapa? Yang rugi pasti negara. Iya, betul. Dan yang artinya secara perlahan nanti areal persawahan itu nanti akan berubah lagi menjadi akhirnya semakin berkurang lagi lama-lama ya. Padahal Anda bisa bayangkan kan berapa besar investasi negara untuk mencetak sawah, ya membangun bendungan, membangun jaringan irigasi dan sebagainya. Itu tidak mudah. Iya. Sebetulnya sekarang kan tinggal meneruskan. Yang penting sebetulnya pemerintah harus menciptakan semacam harapan buat para petani bahwa bertani, menanam padi khususnya pasti akan mesejahterakan para petani. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Tanpa itu daya tarik untuk bertani itu pasti akan makin berkurang. Akhirnya lama-lama nanti desa itu akan hilang. Ya. Untuk menarik petani ini menarik karena memang untuk anak muda usia produktif muda tadi disebutkan Bang Elman sudah sangat sedikit begitu ya. Sangat banyak sedikit. yang tertarik untuk bekerja di kota, di luar dunia pertanian. Kemudian akhirnya pemerintah membuat ada digitalisasi pertanian. Kalau itu cukup menarik atau tidak Bang Elman? Iya, sebetulnya sih kalau memang itu kan kalau digitalisasi pertanian itu kan sudah mulai padat modal itu kan itu kan. Kalau sebetulnya kalau menurut saya petani itu aja yang dirangsang terus ya petani, tetapi tidak hanya dirangsang tapi betul-betul dipenuhi kebutuhannya. Kalau misalnya petani ini katakanlah misalnya pupuknya tersedia, terjangkau dan kapan saja mau digunakan ada, benih juga tersedia dan pasar hasil produksinya juga cukup kompetitif ketika dijual, itu pasti akan membuat para petani itu tidak akan berpikir hijrah ke kota-kota besar. Yang lain. Jadi sebetulnya buat pemerintah ini sebetulnya nggak sukar. Itu yang saya katakan politik swasembada pangan kita sebetulnya bagaimana gitu kan. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ya. Kalau saya kaitkan soal petani itu dengan import. Jangan lupa ya, tahun 2023 kita mengimport 600% dari tahun 2022. Jadi tadinya nggak sampai ya sekitar 400 ribu ton menjadi 3 juta ton lebih. Jadi 600% peningkatannya. Ini juga berpengaruh ya, sangat mempengaruhi. Begini Mbak Pulpi ya, Anda bisa bayangkan kalau kita mengimpor beras, berarti kita kan sebetulnya kan menghidupi para petani di negara asal eksportir ini kan. Betul. Dan pasti mahal. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya nilai import ini dikonversi, diberikan kepada petani kita, kan makmur. Nah, pertanyaannya, mengapa negara tidak rela mensejahterakan petani negeri sendiri, kok malah mensejahterakan petani negara lain. Nah, itu kan yang mestinya harus dijawab
Iya. Jadi jangan meremehkan kita mengimpor 3 juta ton. Enak aja ya. Itu mengucapkannya memang enak. Iya. Tapi di balik daripada import itu, Anda bisa bayangkan berapa besar devisa kita harus dikeluarkan untuk itu. Coba andai kata itu dikembalikan kepada petani kita, udah pasti makmur. Iya, betul. Anak-anak muda juga pasti akan bergairah. Lebih tertarik. Daripada kita di kota nggak jelas. Kita bangun desa, kita bercocok tanam, apakah menanam padi, apakah menanam misalnya palawija, apakah salak seperti yang di Banjarnegara, di Wonosobo dan sebagainya. Jadi banyak hal sebetulnya. Nah, tinggal lagi sebetulnya tugas pemerintah, tugas negara, bagaimana membuat suasana kebatinan yang betul-betul menyenangkan tinggal di desa. Jangan sampai kenikmatan, kesenangan itu tidak ada lagi di desa, sehingga orang mencari kesenangan di tempat lain. Kan itu soal besar. Nah itu saya nggak tahu nih. Ya mudah-mudahan ya hasil pemilu 2024 ini, entah siapapun yang akan terpilih, mudah-mudahan mereka segera memikirkan nasib petani, tidak hanya di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia. Di tempat lain. Iya, ini memang nasib petani ini selalu menjadi isu yang menarik untuk kita bahas jelang pemilu ya, Bang Elman. Ya. Ditahan dulu, kita akan jeda di segmen Caleg Berbicara bersama Bang Elman Saragih. Bicara soal pertanian di Jawa Tengah, tadi Bang Elman menyebut bagaimana tugas pemerintah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di desa. Kalau Bang Elman melihat sebenarnya apa yang masih menjadi PR besar dari pemerintah? Ya kalau bicara PR pemerintah kan sebetulnya kan sabrak-abrak ya. Tapi kan yang kita ingatkan pemerintah hal-hal yang sangat pokok saja lah dulu. Misalnya seperti yang sudah kita singgung di awal pembicaraan kita ini kan, bagaimana supaya para petani itu kan merasa bahagia dia. Bahagia melaksanakan tugas mulianya sebagai petani. Dan dia juga harus merasa sebagai petani harga dirinya juga tetap bagus gitu kan. Jadi kedudukan sosialnya juga tetap seperti teman-teman atau masyarakat yang tinggal di perkotaan. Jadi jangan ada anggapan kalau petani itu kan miskin. Karena sekarang ini kan sebenarnya kan ada anggapan kalau bertani itu pasti melarat dan pasti miskin. Ada petani yang kaya itu petani berdasi kan. Tapi kalau petani yang betul-betul petani yang di desa, yang juga memang lahannya juga makin hari makin menciut ya. Mereka kan memang sering di semacam ya udah kalau petani udah pasti miskin. Pasti melarat, udah ada pasti, udah stigma itu kan. Nah, ini yang harus diubah oleh pemerintah. Siapapun nanti yang terpilih dari 2024 ini, tugas utamanya adalah bagaimana membalik stigma ini dari stigma buruk menjadi stigma kebahagiaan, sehingga orang tetap pekerjaan bertani. Sebuah kebanggaan. Seperti kalau kita misalnya melihat petani di negara-negara maju kan. Petani di sana kan juga dari petani misalnya Jimmy Carter juga kan petani kacang. Iya, betul. Bisa menjadi presiden. Iya. Nah, mestinya di Indonesia misalnya di Jawa Tengah terutama dari seorang petani dia bisa bercita-cita menjadi misalnya, jadi gubernur, menjadi bupati, bahkan menjadi presiden. Itu kan. Nah, tapi itu kan sebetulnya kan tugas itu harus menjadi tugas utama pemerintah. Pemerintah lah yang akan memberikan fasilitas. Nah, jadi jangan hanya karena petani itu hanya mendapat sentuhan, biasanya menjelang pemilu seperti ini. Wah, kalau menjelang pemilu seperti ini. Jadi isu yang seksi begitu. Wah, dia bilang, petani adalah pahlawan.
petani adalah modal besar negara ini. Anda memang betul-betul pahlawan sejati. Itu kan ucapan-ucapan para politisi pada setiap pemilu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap merana. Iya. Saya paham karena saya muter-muter di Jawa Tengah sejak 2019. Saya pikir keadaan sama saja. Kalau Bang Elman melihat tantangan terbesarnya apa, Bang? Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan itu tadi. Ya, pemerintah harus jujur. Pemerintah harus jujur membangun dan harus bertekad membangun petani itu. Jadi tidak cukup hanya akan. Tidak cukup hanya menyatakan. Tidak cukup hanya janji. Tapi buktikan. Kan misalnya katakan saya contoh misalnya di petani salak misalnya di daerah Wonosobo, Banjarnegara semacam. Biasanya kalau sudah musim panen salak itu nggak ada harganya. Iya. Sekarang bagaimana membuat salak itu tidak overproduksi, dianggap overproduksi pada saat panen. Nah itu kan perlu teknologi. Teknologi untuk mengawetkan salak. Dan itu kan bukan tugas petani kan. Tugas dari pemerintah. Tugas pemerintah. Betul. Jadi sama dengan misalnya padi ini yaitu petani padi ini. Iya. Nah, kalau memang pemerintah mau mengurangi bahkan menghapus import, bahagiakanlah petani. Bahagiakan petani. Memang masih cukup banyak PR dari pemerintah kalau kita bicara soal pertanian ya Bang Elman ya. Tadi pupuk harus lebih mudah diperoleh dan kalaupun mudah diperoleh harganya pun harus terjangkau. Kemudian benih juga sama dan juga hasil panen punya nilai jual. Bagaimana pemerintah ini bisa menggunakan digitalisasi untuk pertanian agar tidak terjadi overproduksi di mana saat panen harganya justru turun. Betul. Begitu ya Bang Elman ya. Baik, karena keterbatasan waktu, terima kasih Bang Elman atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Bang Elman Saragih, Caleg DPR RI Dapil Jateng 1 dari Partai Nasdem. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.